Kami berikan kesempatan ke pihak Kristen dulu untuk membuat prolog. Nanti setelah itu baru bertanya Pak ya. Seperti yang disampaikan tadi dari Pak Amir, dia opening statement-nya membuat statement sebagai bahan pertanyaan sebentar. Jadi kepada pihak Kristen silakan kita kasih waktu 7 menit kah untuk buka beberapa orang. Silakan Pak Bius. Opening statement, nanti setelah itu bertanya Pak ya, kita berikan kesempatan waktu untuk bertanya. Silakan dulu. Di sini ada Pak David nggak? Son of David ada nggak di sini? Son of David nggak ada. Ayolah, jangan malu-malu kalau menjelaskan terkait tugas malaikatnya apa, malaikat apa aja di Kristen. Sabar Pak, sabar, tenang aja, tenang. Sabar Pak, tenang aja, tenang aja. Son of David, Son of David. Pak dokter dulu aja Pak, perutku lagi sakit Pak, kram. Oh, Pak Son akunnya apa Pak? Pak Son of David akunnya apa? Ini Pak, Nagdimon. Nadimon ya, oke ya. Ya, silakan dari message. Silakan sekali lagi Pak Dr. Bius, silakan Anda dulu prolog opening statement. Setelah itu nanti kami berikan kesempatan kepada Pak Bius duluan untuk bertanya ke Bang Amir mengenai apapun yang berkaitan dengan malaikat. Silakan Pak Bius untuk opening statement dulu. Ya, jadi kalau bagi kekristenan ya, itu Tuhan itu menciptakan semuanya baik ya, termasuk malaikat, manusia. Jadi bagi umat Kristen Tuhan itu tidak menciptakan yang jelek-jelek seperti setan atau mungkin ada setan yang mengaku malaikat kemudian mencekik orang misalnya ya, atau menakut-nakuti orang atau kemudian bikin orang pingsan ya, tidak seperti itu. Jadi pada awalnya memang semuanya diciptakan baik. Nah, kemudian ada penyimpangan, makanya ada malaikat yang kemudian jatuh dalam dosa, ya kan? Malaikat jatuh dalam dosa menjadi setan. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan setan. Nah, setan inilah yang nanti kemudian karena kesombongannya dia, kemudian dia menipu manusia, menyamar sebagai malaikat terang, mengaku sebagai malaikat Tuhan, kemudian bahkan mengaku sebagai Tuhan juga, setan-setan yang sudah jatuh ini. Jadi teman-teman mesti hati-hati kalau misalnya datang ke tempat-tempat gelap ya, dikatakan di gua-gua yang gelap misalnya ya, di dalam Alkitab itu. Nanti saya tunjukkan, ini belum siap saya dalilnya ya. Datang di gua-gua yang gelap itu setannya berbahaya, itu bisa mengaku sebagai malaikat, mengaku sebagai Tuhan ya kan. Nah, itu prolog yang membedakan, prolog singkat ya mungkin ya teman-teman ya, mungkin ditambah dengan teman yang lain untuk prolognya atau bagaimana ini, karena saya juga nggak siap data ini hari ini ya. Nggak apa-apa, kita diskusi secara singkat begitu ya, garis besarnya begitu. Teman Kristen yang lain masih ada waktu 2 menit, silakan kalau ada teman Kristen yang mau menambahkan. Bagus, nanti saya tanya. Bagus. Silakan teman Kristen, kalau nggak ada lagi mau opening, kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Dr. Bius untuk melakukan pertanyaan kepada Pak Amir. 2 menit Pak ya waktu untuk bertanya. Silakan Pak Dr. Bius. Ya, pertanyaannya kalau di dalam perjanjian lama ya, di dalam kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, itu ketika Elia ada di dalam gua, nah Tuhan malah menyuruh keluar ya, disuruh keluar kemudian. Jadi artinya Tuhan nggak mau ada di dalam gua, karena memang di dalam gua-gua yang gelap itu tempatnya setan yang berada di situ untuk ini bagi iman kami ya, untuk menipu manusia. Nah itu bagaimana dengan ini kisahnya Jibril yang kemudian ada di dalam gua, kemudian juga ada yang kisah yang mencekik juga ya. Apakah itu, bagaimana kita membuktikan bahwa Jibril yang di dalam Quran itu adalah malaikat beneran, bukan setan yang mengaku sebagai malaikat terang seperti apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya, dijelaskan di kitab sebelumnya. Itu sih pertanyaannya ya. Bagaimana memvalidasi? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bius. Kami sudah nangkap pertanyaannya. Ya, kami sudah nangkap pertanyaannya. Cuma saya mohon maaf sebagai moderator kalau saya menyangka dulu bahwa ada pernyataan yang mengatakan mencekik itu kan perlu ditampilkan data Pak. Cuma tidak kita akan bahas ke situ. Kita fokus ke pertanyaannya dulu. Bagaimana pihak Islam bisa membuktikan bahwa malaikat yang digambarkan dalam Al-Quran itu, Jibril yang digambarkan dalam Al-Quran itu adalah benar malaikat, bukanlah samar sebagai malaikat. Silakan Bang Amir.
Oke, terima kasih atas penjelasan atau atas framing terkait dengan apa malaikat yang apa itu tempat gua itu adalah tempatnya iblis. Apakah di gua itu juga merupakan ciptaannya Allah? Tentu. Semua itu apakah malaikat Jibril menyampaikan Jangan bilang framing dong, Pak. Oke, Kalau Bapak bilang framing, Bapak menuduh. Ya. Terkait dengan apa yang dinyatakan bahwa di gua itu tempatnya setan, gitu ya. Apakah saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu adalah tempatnya setan? Bukan. Karena malaikat Jibril dalam buku Quraisy dengan surat dalam Syu'ara, nazala birruhul amin, yang dibawakan turun oleh ar-ruh al-amin, yaitu Jibril. Malaikat ini, apakah Nabi Muhammad juga menerima wahyu itu cuma di Gua Hira, yang dibesar-besarkan cuma di Gua Hira? Tidak. Bahkan saat Nabi Muhammad tidur juga bisa dapatkan wahyu. Saat Nabi Muhammad kumpul dengan sahabat-sahabatnya juga bisa mendapatkan wahyu. Tapi sahabat-sahabatnya nggak bisa melihat. Tapi Nabi Muhammad bercerita. Itu yang harus diiniin. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan firman Allah itu selama 23 tahun. Lebih kurangnya. Bertahap. Tidak ujuk-ujuk bluk. Gedebuk jadi Quran. Tapi sesuai dengan apa waktunya. Maka di sini kami sampaikan kepada penanya Bang siapa tadi ya, bahwa malaikat memang itu sebagai diutus hanya untuk menyampaikan wahyu. Katakanlah Ruhul Qudus Jibril menurut dalam Al-Qur'an itu adalah untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta bagi orang-orang yang beriman. Jadi tugas-tugas malaikat menurut Islam ini sudah jelas. Dari malaikat Jibril, Mikael, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Itu ada tugas-tugasnya sesuai dengan difirmankan oleh Allah. Itu jawaban saya. Dan saya mau menanyakan saat dengan sebentar Pak Amir. Kalau sudah selesai sesi bertanya, nanti ada sesi waktu Pak Amir. Kalau sudah selesai menjawab, kita kasih nanti waktu untuk bertanya. Oke, demikian sementara dulu pertanyaan dari jawaban dari Pak Amir. Nanti kalau memang Pak Dias mau mempertajam lagi atau mengembangkan pertanyaannya atau menyangga, nanti ada waktunya Pak Dias ya. Pak Bius. Kita berikan lagi kesempatan dulu kepada Pak Amir untuk melakukan pertanyaan. Silakan Bang Amir ajukan pertanyaan ke pihak Kristen. Terserah dari pihak Kristen siapa yang mau menjawab. Namun narasumber utamanya kan Bang Bius tadi, Pak Dr. Bius. Silakan Pak Amir, 2 menit waktu untuk bertanya. Ya, silakan. Pak Amir. Oh, kayaknya Pak Amir kebentar ya. Kayaknya Pak Amir kebentar. Berarti lanjutkan dengan saya aja ini Pak Dr. Bius. Pak Dr. Bius masih monitor? Masih Pak. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita aja kayaknya narasumber musik kebentar ya. Jadi begitu tadi Pak pertanyaan. Kalau pertanyaan dari Pak Dr. Bius kan mengatakan. Mohon maaf. Wifi ku mati barusan. Pak, kameranya nyala Pak tuh Pak. Memang sengaja nyala bagaimana Pak? Enggak, wifi ku mati tadi. Enggak apa-apa Ya. Saya sih mau nyala atau enggak masalah. Tadi gimana penjelasanku? Sudah sampai penjelasan enggak tadi? Terkait pertanyaan. Begini. Oke, jadi begini Pak Amir.
Pak Amir. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Amir. Nanti ada kesempatan kepada Pak Dr. Bius untuk menyanggah jawaban dari Pak Amir. Namun sebelum dia menyanggah jawaban, kita berikan kesempatan ke Pak Amir biar adil waktunya untuk mengajukan juga pertanyaan ke Dr. Bius sesuai dengan prolog yang beliau sampaikan tadi. Silakan 2 menit. Pertanyaanku Pak ya. Amir untuk bertanya. Ya, silakan. Pertanyaan. Pak Amir siap. Oke, siap. Pertanyaanku. Gini Bang, terkait dengan keyakinan orang Kristen terkait dengan malaikat. Iya. Nah, kalau menurut Islam, malaikat adalah tugas pokoknya adalah perintah dari Allah. Dan itu sebagai wujud bahwa Allah lah yang pencipta langit dan bumi. Dan Allah mencipta Kok mati? Mikael, apa itu, dan lain-lainnya. Saya mau menanyakan, terkait meninggalnya seseorang itu siapa yang mencabut nyawa dari orang-orang Kristen? Karena saya mempunyai data terkait dengan apa yang dicabut nyawanya itu adalah iblis yang mencabut. Ini ada perkataan seorang pendeta. Apakah benar menurut Bapak kalau yang mati itu yang nyabut iblis? Silakan. Yang mau cabut ya Tuhan, jelas coba. Itu jelas sudah jelas. Sebentar dulu. Sebentar Pak Dr. Bius. Kalau tadi kan Pak Amir menjelaskan bahwa dalam Islam itu yang melakukan pekerjaan mencabut nyawa itu adalah malaikat atas perintah Tuhan. Sekarang di pihak Kristen ini sebenarnya yang mencabut nyawa itu atas kuasanya siapa ini? Iblis atau bagaimana? Karena ada beberapa pernyataan yang didengar beliau bahwa yang mencabut nyawa di Kristen itu adalah iblis. Coba mungkin dari pihak Pak Dr. Bius ada pencerahan yang baru. Silakan Pak. Ya kuasa Tuhan Pak mencabut nyawa. Kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan Pak ya. Sekarang dari kuasa Tuhan, Tuhan sendiri yang mencabut atau ada? Iya, Tuhan sendiri yang mencabut. Tuhan sendiri mencabut. Nah, tapi gini Pak, tapi gini ya. Yang namanya kematian, yang namanya kematian itu kan dulunya tidak ada. Ya. Manusia diciptakan pada awalnya bukan untuk mati, bukan. Ya. Mati itu ada karena manusia menyimpang dari aturan Tuhan ya. Menentang ya, akhirnya muncullah penyimpangan atau dosa. Nah disitulah akhirnya ada namanya kematian, kesusahan, sakit penyakit. Kalau kita lihat seperti kehidupan manusia sekarang kan ada pertikaian, ada pertengkaran. Itu Tuhan pada awalnya tidak menciptakan yang seperti itu, karena Tuhan pada awalnya menciptakan baik, ya kan? Ya masa Tuhan yang maha kuasa, maha baik menciptakan sesuatu yang chaos kan ya nggak mungkin ya, secara logika kan begitu. Nah itulah karena terjadinya penyimpangan, ketidakmampuan atau dosa ya, itu dosa, maka akhirnya merembet kemana-mana, akhirnya terjadilah yang namanya kematian itu, sakit penyakit, kesulitan mendapatkan penghasilan misalnya ya manusia ya, susah payah mencari makan, itu juga akibat dari dosa manusia itu. Gitu Pak Amir. Jelas ya Pak Amir ya? Oke, terima kasih Pak Dr. Bius atas jawabannya. Kesimpulannya kematian di kekristenan itu disebabkan karena adanya dosa sehingga ada kematian. Meskipun itu dalam kuasa Tuhan kan, cuma belum dijelaskan tadi bahwa yang melakukan pencabutan nyawa itu siapa, mungkin nanti Tuhan. Ya, saya tegaskan itu. Siapa yang mencabut nyawa? Oke. Atau Tuhan sendiri Pak Amir, sendiri. Nanti digaris bawahi aja yang mencabut nyawa Tuhan. Sabar Pak Amir. Ini kan sudah habis. Nanti di sesi TikTok aja itu. Yang penting kan sudah ditangkap. Ini kan kita berikan kesempatan lagi ke Pak Dr. Bius untuk bertanya. Karena itu sudah jawaban dari Pak Dr. Bius. Nanti kalau Pak Amir mau menyangga dan mempertajam pertanyaannya, silakan di sesi berikutnya. Kita berikan lagi kesempatan kepada Pak Dr. Bius untuk bertanya. Silakan. Ini saya bertanya lagi. Silakan Pak Dr. Bius, silakan Anda bertanya ke pihak Muslim. Jadi begini Pak, jadi yang tadi itu sebetulnya saya belum terjawab tuh, apa bukti Jibril yang ada di gua itu adalah Tuhan, ya, adalah malaikat, ya kan? Karena begini Pak, itu kan dikatakan misalnya di dalam hadis ya, seruling setan kok lupa saya. Wahyu. Oke. Seruling setan. Saya sudah ya. paham maksudnya. Apa ya saya itu sudah paham maksudnya Pak Bius, biar kita langsung aja karena tadi Pak Amir sudah menjawab, cuma
bagi Pak Anu. Lonceng bagi Pak Bius sebelum ini, lonceng biar kita adalah kasih. seruling setan. Sebentar, saya ingat nih. Lonceng adalah seruling setan. Sedangkan Jibril sendiri atau Muhammad sendiri ya, maaf ya saya nggak nyebut nabi karena saya tidak mengakui kenabiannya ya. Muhammad sendiri mendengar juga di dalam pernah juga ada wahyu yang didengar melalui lonceng ya kan. Dan dikatakan lonceng adalah seruling setan. Nah, sebetulnya Jibril ini siapa nih? Setan atau yang mengaku malaikat atau malaikat gitu Pak? Itu coba dijelasin Pak. Oke, sudah dipahami. Kita fokuskan dulu ke Gua Hira tadi dulu kan, yang mengatakan apakah yang datang itu betul Jibril atau bukan, apa setan, apakah malaikat. Tadi Bang Amir sudah menjawab. Ya silakan lagi ditambahkan Bang Amir, mungkin belum ini. Nanti ada juga Bang Alif kok siap untuk menguatkan. Ya silakan. Atas pertanyaannya. Dari pihak Muslim narasumbernya silakan. Gini, saat pewahyuan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuknya macam-macam. Yang tadinya di Gua Hira, lalu ada bunyi gemerincing. Itu adalah cara pewahyuan Allah dan termasuk di dalam mimpi. Itu adalah cara pewahyuan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan melalui pewujudan sebagai manusia. Itu juga pernah. Karena malaikat itu bisa merubah wajah dan merubah bentuk. Itu sudah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu adalah utusannya Allah khusus untuk menyampaikan wahyu sebagaimana surat An-Nahl. Ruhul Qudus atau Jibril menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kenapa kita menyamani Al-Quran? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Adakah dalil yang kayak begitu di kitab Anda? Dan Allah memfirmankan Al-Quran ini dan Allah lah yang menjaga. Maka Allah juga berani menantang kepada orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya Al-Quran adalah firman Allah. Suruh membuat satu ayat saja semisal Al-Quran. Sampai detik ini mana yang bisa? Buktikan. Inilah kebenaran Al-Quran yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah firman Tuhan, bukan tulisan manusia, bukan tulisannya Matius, bukan tulisannya Markus, bukan. Ini adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad langsung melalui malaikat Jibril, yaitu utusannya kan Allah adalah rajanya raja manusia, rajanya. Berarti kalau Allah sebagai raja, berarti Allah mempunyai pengutusnya kan, Allah Maha Kuasa mengutus, bukan datang. Pak, disimpulkan Pak, ya, yang lebih jelas Pak. Jadi bukti bahwa itu Jibril itu malaikat Oke, apa sebentar Pak Abius, sebentar. Sudah saya jelaskan. Di dalam Al-Quran sampai menerima atau enggak, silakan. Karena ini adalah merupakan keyakinan seorang umat muslim. Oke? Dengan turunnya Al-Quran, apakah Al-Quran berselisih dengan kenyataan yang ada diciptakan di sini? No. Berarti ini adalah firman Allah. Apakah kenyataan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui malaikat Jibril itu bertentangan dengan apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini? No. Buktikan dengan kitab kalian. Sekarang saya menanyakan. Sebentar Bang Amir, sebentar. Nanti ada kesempatan bertanya. Saya mau bertanya dulu. Kita berikan dulu kesempatan kepada narasumber muslim yang lain atau gimana Bang Amir? Saya mau tanya satu lagi. Oke, kita tanya satu lagi. Tamu sebelumnya kita sapa dulu, ini ada banyak dokter yang masuk ini. Ada 2 dokter. Selamat datang dokter jiwa, ya kan? Ada dokter, ada juga apa namanya ini superhero ini Thor, ya kan? Selamat datang dan assalamualaikum Bang Alif, Bang Mantobi, assalamualaikum. Mudah-mudahan nanti bisa menyumbangkan pengetahuannya di sini. Oke, kita kasih kesempatan dulu kepada Bang Amir. Mengenai nanti Pak Bius nanti ditanggapi lagi karena saya rasa menangkap Pak Bius belum menerima jawabannya. Nanti di sesi berikutnya akan dipertajam lagi jawabannya. Kita berikan kesempatan kepada Pak Amir untuk bertanya dulu. Silakan Pak Amir, 2 menit waktu. Usahakan bertanya yang tajam dulu. Silakan Pak Amir. Saya mau menanyakan terkait dengan apa yang dikatakan terkait dengan malaikat tadi. Iya Pak. Buktikan
bahwasanya orang Kristen bahwa Allah itu King of the King, berarti mempunyai beberapa malaikat. Tunjukin dari dalil-dalil sebagaimana yang saya jelaskan terkait dengan apa yang ada di museum terkait dengan tugas para malaikat. Saya mau minta bukti bahwa malaikat itu eksis untuk sebagai perintahnya Tuhan, sebagai wakilnya Tuhan. Cepat nah. Untuk menjadi malaikat di dalam dalilnya dalam Bible. Tugas-tugas para malaikat. Dan sebutkan para malaikat itu sesuai dengan apa yang Anda yakini. Ada berapa malaikat menurut Kristen? Silakan. Oke, terima kasih Pak Amir. Pertanyaannya intinya begini Pak Bius. Dalam kekristenan ada berapa malaikat yang diyakini dan apa saja tugasnya? Silakan Pak Bius. Pak Dokter. Ya. Jadi 5 menit waktu Pak Dokter untuk Indonesia. Silakan. Ya, jadi begini ya, teman-teman mesti paham ya. Alkitab itu adalah sebuah, jadi ada banyak sekali hal yang tidak ditulis dalam Alkitab. Ada banyak sekali. Nah, fokus dari Alkitab itu adalah yang pertama mengenalkan manusia tentang dosa. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab itu ada 2 pasal pertama dan 2 pasal terakhir itu tidak membicarakan dosa sama sekali. Tetapi di semua pasal selain 4 pasal itu membicarakan tentang dosa. Jadi fokus dari Alkitab ini ingin mengenalkan manusia kepada dosa. Yang akhirnya menyadarkan manusia bahwa manusia ini berdosa, begitu loh. Kamu nggak bisa pergi nggak bisa untuk ke kerajaan Tuhan kalau kamu dalam kondisi berdosa. Kamu nggak bisa dengan upayamu sendiri, nggak bisa. Itu fokus dari Alkitab ya. Bukan menjelaskan tugas-tugas malaikat ada gimana, bukan ke situ. Jadi kalaupun nggak ada ya nggak ada masalah karena ada banyak sekali yang tidak diceritakan dalam itu. Bukan hanya tentang malaikat, ada banyak sekali Pak, rumus kimia juga nggak ada, software komputer juga nggak ada banyak sekali yang nggak ada di situ. Iya, oke. Tapi konsep dasarnya kita mesti paham bahwa Alkitab ini untuk menjelaskan manusia tentang dosa yang pertama ya, kemudian nanti mengenalkan tentang penebusan dosa itu. Oke, terima kasih Pak Bius sudah ditangkap. Mohon maaf Pak Amir. Pertanyaan Pak Amir tidak ada dalam Alkitab, tidak dijelaskan, jadi harus kita terima. Jadi kalau mau bertanya tentang apa dalam Alkitab, sabar Pak Amir. Jadi kalau Anda mau bertanya tentang Alkitab itu fokus kepada dosa dan penebusan saja. Tadi beliau sudah menjelaskan, kita harus terima bahwa tidak ada dalam Alkitab itu tentang nama malaikat dan apa-apa saya tugasnya. Kita hargai kejujuran Pak Dr. Bius. Karena itu saya terima kasih pada Dr. Bius ini karena barusan saya ketemu narasumber dari Kristen yang sangat berani mengakui bahwa memang banyak yang kurang dalam Alkitab termasuk masalah malaikat. Namun fokusnya di Alkitab itu mohon maaf Pak, bukan kurang Pak, tapi memang Tuhan tidak membukakan itu. Bukan kurang ya, itu bukan kurang. Itu cukup buat kami. Oke.